Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Duyuniati dari kelas 12 RPLD. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang basis data dan ERD. Langsung saja kita ke videonya. Basis data dan ERD. Materi yang akan kita bahas kali ini, yang pertama pengertian basis data, kedua kelebihan dan kelemahan basis data, ketiga contoh penggunaan basis data, keempat pengertian ERD, kelima simbol-simbol ERD dan penjelasannya, keenam desain ERD project packering yang sudah saya buat pada video sebelumnya. Yang pertama pengertian basis data. Apa itu basis data? Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis adalah markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya, yang diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Jadi, basis data adalah kumpulan tabel-tabel yang mempunyai kaitan antara satu tabel dengan tabel lainnya, sehingga membentuk suatu bangunan data untuk menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan basis data. Kelebihan basis data, yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan perhitungan dengan matematika. Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang kedua, keakuratan. Penerapan secara ketat, aturan tipe data, domain data, keunikan data, dan lain-lain dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Yang ketiga, keamanan. Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen pengguna. Diberikan hak akses yang berbeda-beda, sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data bisa diberikan password-nya untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Yang keempat, kebebasan data. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi atau struktur data, maka dengan basis data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DBMS tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. Yang kelima, efisiensi ruang penyimpanan. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Selanjutnya, kekurangan basis data. Yang pertama yaitu lebih mahal. Kenapa lebih mahal? Karena sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatannya yang secara berkala. Yang kedua, proses backup yang cukup lama. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu. Yang ketiga, sistem lebih rumit. Sistem basis data sangat kompleks, tidak sembarang orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam resiko, sehingga hanya orang ahli yang hanya bisa menanganinya. Yang terakhir, dapat terjadi kerusakan. Jika ada akses yang tidak benar, kerusakan bisa saja terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan berbagai masalah, terutama oleh sembarang pengguna. Selanjutnya, contoh penggunaan basis data. Dalam aspek perpustakaan,
Mengelola perpustakaan perlu adanya sistem database agar mempermudah mencari suatu dokumen, buku, referensi, dan lain sebagainya. Maka dengan mencari berdasarkan nama peneliti, misalnya buku karangan Tatang Sutaman, maka secara otomatis kita akan menemukan lokasi buku yang kita cari. Dalam aspek administrasi, dalam pengelolaan administrasi, perlu adanya sistem database guna untuk mempermudah memasukkan data, misalnya dalam pembayaran SPP. Dalam aspek pembelajaran, database merupakan sarana belajar untuk meningkatkan kemampuan siswa, misalnya komputer merupakan media database yang umum. Selanjutnya, macam-macam aplikasi basis data. Yang pertama, MySQL. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang cukup populer di antara aplikasi lain database. Aplikasi yang satu ini memiliki sifat open source, serta bisa Anda gunakan untuk membuka platform dengan baik tanpa mengalami gangguan. Yang kedua, MariaDB. MariaDB merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh sistem basis data yang sama dengan aplikasi MySQL. Mereka menyebutkan alasan mengapa mengembangkan aplikasi ini, karena sebagai bentuk kekhawatiran pada Oracle Corporation. Yang ketiga, Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server merupakan sebuah aplikasi basis data yang berasal dari Microsoft. Bahasa database yang digunakan tersebut adalah Transact SQL, yang merupakan gabungan dari SQL, standar ISO atau ANSI. Yang keempat, Oracle Database. Aplikasi ini merupakan aplikasi database terbaik yang bisa Anda gunakan untuk menyimpan data dengan skala besar. Anda bahkan bisa menggunakannya untuk menyimpan data hingga ukuran terabyte. Yang kelima, PostgreSQL. Aplikasi ini merupakan aplikasi basis data yang bersifat data relasional, sehingga bisa digunakan untuk menyimpan hingga mengembalikan data dengan aman. Aplikasi ini sendiri mampu merespon perintah dari perangkat lunak atau aplikasi yang lain. Yang keenam, SQLite. Aplikasi yang satu ini cocok bagi Anda yang ingin mempunyai data yang terstruktur. Anda bahkan bisa memanfaatkannya sebagai caching serta menyediakan data dari cloud. Selanjutnya, dbehavior merupakan sebuah aplikasi yang mempunyai mode grafikal atau GUI. Anda pun bisa mendapatkan versi Community Edition ataupun versi yang berbayar. Yang ke-8, MongoDB. Aplikasi basis data yang satu ini memiliki cara kerja yang berorientasi pada open source serta cross-platform. Tak hanya itu, aplikasi ini juga digolongkan sebagai aplikasi dengan basis data NoSQL. Yang terakhir, Apache Cassandra. Aplikasi yang satu ini adalah aplikasi yang bersifat cluster. Aplikasi ini sendiri memiliki benchmark yang bisa digunakan dengan lebih baik jika dibandingkan dengan NoSQL lainnya. Aplikasi database yang satu ini juga dapat menjamin keamanan data saat perangkat Anda mati. Selanjutnya, pengertian ERD. Apa sih ERD itu? ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Selanjutnya, simbol-simbol ERD. Simbol ERD mempunyai 4. Yang pertama, entitas atau entity, yaitu kumpulan dari objek yang dapat diidentifikasikan secara unik. Entitas disimbolkan dengan bentuk persegi panjang. Yang kedua, relasi, yaitu hubungan yang terjadi antara salah satu lebih entitas. Jenis hubungan entitas antara lain one-to-one,
one to many, dan many to many. Disimbolkan mirip seperti belah ketupat. Yang ketiga, atribut, yaitu karakteristik dari entitas atau relasi yang merupakan penjelasan detail tentang entitas. Atribut disimbolkan dengan bentuk lonjong. Terakhir, hubungan antara entitas dengan atributnya dan himpunan entitas dengan himpunan relasinya. Selanjutnya, ini adalah ERD dari project antrianku. Yang pertama ada entitas user dengan atribut ID, email, username, password, dan tingkat. Lalu yang kedua ada entitas komentar dengan atribut ID komentar, ID barang, nama, isi, dan tanggal. Yang ketiga ada entitas like dengan atribut W, ID barang, email, dan status. Yang keempat ada entitas barang dengan atribut ID barang, nama, keterangan 1, keterangan, gambar, harga, stok, like num, dan dislike num. Yang terakhir ada entitas transaksi dengan atribut ID transaksi, nama lengkap, email, nama, harga, tanggal, jumlah, total, status, bukti, ID user, ID barang. User, entitas user, dan entitas komentar entitas user dan entitas komentar mempunyai relasi memberi. Lalu komentar dan barang mempunyai relasi dimiliki. Lalu entitas user dan like memiliki relasi memberi. Entitas like dan entitas barang mempunyai relasi dimiliki. Lalu entitas user dan entitas transaksi mempunyai relasi melakukan. Transaksi dan entitas barang mempunyai relasi dimiliki. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.